Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang sedang menonton video kami kali ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di sini kami dari kelas 12 MIPA 1 dengan nama anggota kelompok Aci Ananta, Cika Alritriani, Intan Febriani, Neng Dia, Rati Nurani, dan Rini Mardiani. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yuk kita simak penjelasannya. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah latar belakang dari demokrasi liberal itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Ternyata, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Dan ternyata, di Indonesia sudah ada 3 jenis demokrasi yang pernah diterapkan, yaitu demokrasi presidensial, terpimpin, dan parlementer atau liberal. Dari ketiga jenis demokrasi itu, yang menjadi pembuka lembaran sejarah Indonesia adalah demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer atau liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Demokrasi parlementer atau liberal itu sendiri dimulai sejak tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstituante yang berlaku saat itu, yaitu tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik. Adapun ciri-ciri dari demokrasi parlementer atau liberal adalah yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Ketiga, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Nah, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh beberapa kabinet, yaitu pertama, Kabinet Natsir yang dibentuk pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin Masyumi, di mana PMI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena tidak diberi kedudukan sesuai. Adapun program dari Kabinet Natsir, yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kedua, Kabinet Sukiman yang dibentuk pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukkan Sidik Jojo Soekatro atau PNI dan Sukiman Wijasanjoyo atau Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman atau Masyumi, Suwiryo, dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman. Adapun program-program Kabinet Sukiman. Yang pertama, bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kedua, bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Tiga, di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Keempat,
Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kelima, mempercepat persiapan pemilihan umum. Ketiga adalah Kabinet Wilopo yang dibentuk pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukkan Sidik Jojo Soekarto, PNI, dan Prawoto Mangkusasmito, Masyumi, menjadi formatur namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan jaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Adapun program Kabinet Wilopo antara lain: ke-1, program dalam negeri menyelenggarakan pemilihan umum, konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemakmuran, pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Kedua, program luar negeri, yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Setelah mundurnya Kabinet Wilopo, Presiden Soekarno segera mengumumkan pembentukan kabinet baru dan menunjuk Sarmidi Mangunsarkoro, PNI, dan Moroem Masyumi sebagai formatur kabinet pada tanggal 15 Juni 1953. Kedua formatur gagal mencapai kesepakatan dan mereka mengembalikan mandat kepada Presiden pada tanggal 24 Juni 1953. Mukarno Notowidagdo, PNI, sebagai formatur baru pun gagal. Pada tanggal 18 Juli 1953, Presiden menunjuk formatur baru, yaitu Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, terbentuklah kabinet baru yang dinamakan Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, sedangkan Masyumi menjadi partai oposisi. Adapun program-program dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yaitu yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Yang kedua adalah pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga adalah pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Dan yang keempat adalah penyelesaian politik. Kabinet kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya, Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap atau Masyumi sebagai formatur kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia. Formatur kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik haji ke Mekah. Adapun program-program Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu diantaranya yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet ke-6 adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II
yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Setelah berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap, Presiden Soekarno menerapkan cara yang berbeda dalam menunjuk formatur untuk kabinet selanjutnya. Kali ini, Presiden Soekarno tidak menunjuk perseorangan menjadi formatur, tetapi menunjuk partai pemenang pemilu. Saat itu, PNI sebagai partai pemenang pemilu berhak menjadi formatur dan mereka menunjuk Ali Sastro Amijoyo dan Wilopo. Tetapi pada akhirnya Presiden memilih Ali Sastro Amijoyo menjadi formatur kabinet yang baru dan kabinet tersebut dinamakan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II atau sering juga disebut Kabinet Ali Rum Idam dengan Ali Sastro Amijoyo sebagai ketua kabinet. Kabinet ini merupakan hasil koalisasi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Adapun program dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang sering juga disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun, yaitu yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Jaya, kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Keenam, pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar karena hasil perjanjian ini dianggap lebih menguntungkan Belanda dibanding Indonesia. Ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 8. Melaksanakan keputusan KAA. Kabinet yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Setelah Kabinet Ali II jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik dagang sapi atau tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi untuk merebut kedudukan. Akhirnya, Presiden Soekarno menunjuk Insinyur Juanda yang non-partai untuk membentuk dan menyusun Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Adapun program dari Kabinet Juanda yang disebut sebagai Pancakarya sehingga kabinetnya pun sering disebut Kabinet Karya, yaitu yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan yang terakhir mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Kekuasaan kabinet berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Berakhirnya kekuasaan kabinet Juanda menandakan bahwa demokrasi parlementer telah dianggap gagal. Kegagalan sistem demokrasi parlementer juga ditandai oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituante. Dan yang kedua yaitu berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di tubuh konstituante. Dikarenakan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan agenda utama, yaitu mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum pada pertengahan tahun 1955. Maka selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan pemilihan pemilu 1955. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bagaimana sih latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955 itu. Ternyata, pada tanggal 31 Juli 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadi Kusumo, PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955.
Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. Setelah mengetahui latar belakang pelaksanaan pemilihan umum 1955, selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu itu sendiri. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, pada masa kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI Perti, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara yang diprakarsai oleh Abdul Haris Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya, pada tanggal 29 September 1955, pemilu dapat terlaksana dengan lancar, sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan. Kemudian, pada tanggal 15 Desember 1955, diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR. Adapun hasil pemilihan umum tahun 1955, pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956. Setelah kita tahu bagaimana perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, ternyata ada kelebihan dan kekurangan pada masa demokrasi liberal tersebut. Pertama adalah kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer, yaitu yang ke-1, pembuat kebijakan dapat diambil secara cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif mudah terjadi. Hal ini disebabkan kekuasaan pada badan eksekutif dan badan legislatif pasti berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, koridor tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Yang ketiga, pengawasan dari parlemen sangat besar terhadap kabinet yang berkuasa, sehingga kabinet menjadi sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu yang ke-1, kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, keberlangsungan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen. Ketiga, kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila anggota-anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Oleh karena itu, pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, maka anggota-anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Yang keempat, parlemen dapat menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Beda halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen akan sangat bermanfaat dan menjadi cikal bakal karakter yang penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Itulah sedikit penjelasan dari kami tentang materi perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi.